Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya di Aritra Palde 15. Nah, kita akan lanjut membahas materi pemrograman web mengenai lanjutan dari JavaScript yang kita bahas di pertemuan kemarin atau pertemuan ke-6. Nah, topik yang akan saya bahas ada 4, yaitu sintak-sintak dari JavaScript, kemudian apa-apa saja perintahnya, lalu event-event dari JavaScript, dan yang terakhir bentuk-bentuk script dari JavaScript. Nah, namun sebelum melanjutkan video ini, kalian bisa tekan tombol subscribe di channel YouTube saya dan tekan lonceng di sebelah kanannya jika teman-teman semua mendapat informasi update dari video saya. Oke, langsung saja ke topik presentasinya. Oke, baiklah, kita masuk ke materi pemrograman web yang ke-7, yaitu penulisan JavaScript. Ya, ini materi lanjutan dari JavaScript. Nah, topik yang kita bahas di materi ini ada 4, yaitu yang pertama, sintak dari JavaScript. Yang kedua, perintah dari JavaScript. Yang ketiga, eventnya. Dan yang keempat, bentuk script dari JavaScript. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, sintak dari JavaScript. Inilah sintak dasar dari JavaScript. Yang pertama itu adalah tag script. Anda dapat menempatkan tag script yang mengandung JavaScript Anda di mana saja di halaman web Anda. Tapi biasanya dianjurkan bahwa harus disimpan dalam tag head. Sintaks JavaScript sederhana Anda akan muncul sebagai berikut. Ya, seperti inilah dia tampilannya. Coding dari JavaScript yang kita buat. Nah, tag script memiliki 2 atribut penting. Yang pertama, language. Atribut ini menetapkan bahasa scripting apa yang Anda gunakan. Biasanya nilainya akan JavaScript, meskipun versi terbaru dari HTML telah dihapus menggunakan atribut ini. Yang kedua, type. Atribut ini adalah rekomendasi untuk menunjukkan bahasa scripting dalam penggunaan dan nilainya harus ditetapkan untuk teks atau JavaScript. Nah, kita masuk ke sintak yang lainnya. Ada spasi dan line break. JavaScript mengabaikan spasi, tab, dan baris baru yang muncul dalam program JavaScript. Anda dapat menggunakan spasi, tab, dan baris baru dengan bebas dalam program Anda. Dan Anda bebas untuk memformat dan indent program Anda dalam cara yang rapi dan konsisten yang membuat kode mudah untuk dibaca dan dipahami. Lalu ada tanda titik koma, itu merupakan opsional. Pernyataan sederhana dalam JavaScript umumnya diikuti oleh karakter koma, hanya karena mereka di C, C++, dan Java. Beda dengan JavaScript, memungkinkan Anda untuk menghilangkan koma jika masing-masing pernyataan Anda ditempatkan pada baris terpisah. Sebagai contoh, lihatlah kode berikut yang ditulis tanpa tanda koma. Inilah dia. Ini biasanya kan kalau di C++ atau Java, dia diakhiri dengan tanda titik koma. Ini dia tidak, kalau beda dengan JavaScript. Tapi, bila diformat dalam satu baris sebagai berikut, kita harus menggunakan tanda koma. Nah, inilah dia. Jika digunakan dalam satu baris, maka dia diakhiri dengan tanda titik koma di sini. Oke, kita lanjut. Case sensitivity. JavaScript adalah bahasa case sensitive. Ini berarti bahwa kata kunci bahasa, variabel, nama fungsi, dan setiap pengenal lainnya harus selalu diketik dengan konsisten. Capitalization of letter. Jadi pengidentifikasi time dan time akan menyampaikan arti yang berbeda dalam JavaScript. Lalu komentar pada JavaScript. JavaScript mendukung komentar bergaya C++ dan C bergaya, seperti di bawah ini. Setiap teks antara atau akhir baris akan dianggap sebagai komentar dan akan diabaikan oleh JavaScript. Tanda miring 2 ya. Setiap teks antara karakter tanda miring 2 bintang dan bintang tanda miring juga akan dianggap sebagai komentar.
Ini mungkin menjangkau beberapa baris. Lalu JavaScript juga mengakui komentar HTML pengguna urutan. JavaScript memperlakukan ini sebagai singline komentar, seperti halnya tag komputer. Komentar, inilah tag komentarnya. Komentar HTML menutup urutan yang tidak diakui oleh JavaScript sehingga harus ditulis sebagai tanda miring 2, baru tanda panah ke kanan. Ini tanda panah ke kanan, dia menutup urutan. Oke. Kita langsung masuk ke materi yang kedua, perintah dasar dari JavaScript. Apa menjadi perintah dasar dari JavaScript? Yang pertama, menampilkan data pada kotak dialog menggunakan fungsi window .alert. Fungsi ini menampilkan data dalam bentuk peringatan atau alert berupa kotak dialog yang akan muncul pada web browser. Tampilan kotak dialog biasa berbeda pada tiap-tiap web browser. Beberapa web browser juga secara default memblokir fungsi JavaScript karena berbagai alasan, terutama alasan keamanan. Nah, inilah dia coding dari fungsi dari window alert. Nah, disinilah dia posisi dari tag script. Tag script ada di antara tag body. Nah, di window alert ini kita tulis di antara tag script dan kita tulis juga pesannya. Selamat datang di dosen IT. Oke, kita masuk yang kedua. Ya, menampilkan data pada halaman web menggunakan fungsi document write. Ya, fungsi document write pada JavaScript berfungsi menampilkan data langsung pada halaman web, bukan pada kotak dialog layaknya fungsi window alert. Fungsi ini dapat digunakan untuk menampilkan data langsung saat halaman web selesai dimuat atau dieksekusi pada event tertentu, misalnya saat tombol diklik. Nah, inilah coding dari document write. Ya, inilah dia document write-nya sama seperti tadi di window alert tadi, dia di antara tag script dan ditulis juga pesannya selamat datang di dosen IT. Kode di bawah ini akan menampilkan tombol dengan label selamat datang. Ketika diklik maka akan tampil teks selamat datang di dosen IT. Nah, inilah dia jika kita membuat button on click. Jika kita tekan klik maka ada tampilan pesan selamat datang dosen IT. Nah, button itu yang kita klik itulah dia namanya selamat datang. Kita masuk yang ketiga. Menampilkan data pada elemen menggunakan fungsi inner HTML. Fungsi inner HTML pada JavaScript berfungsi untuk mendefinisikan konten HTML untuk menampilkan data pada elemen tertentu berdasarkan ID elemen tersebut. Inner HTML menggunakan metode document getElementById sehingga dapat ditampilkan pada elemen berdasarkan ID sebagai salah satu pengenalnya. JavaScript akan mencari elemen pada suatu dokumen atau suatu halaman web berdasarkan ID sebagai parameter pencarian. Nah, inilah coding dari inner HTML. Ya, inner HTML itu sama dia di antara tag script. Cuman yang membedakan dia harus dibuat ID demonya di tag paragraf. Nah, dia sebelum tag script. Jadi ditulis sini getElementById demo inner HTML selamat datang, dan disinilah isi pesannya selamat datang di dosen IT. Nah, yang keempat, menampilkan data pada konsol menggunakan fungsi konsol.log. Ya, ini berfungsi untuk menampilkan data pada konsol. Data tidak akan tampil pada kotak dialog, pada halaman web, atau pada elemen, melainkan pada fitur konsol di web browser. Konsol adalah salah satu developer tool yang terdapat pada semua web browser yang disediakan untuk tujuan debugging. Tekan F12 untuk membuka fitur konsol pada web browser yang Anda gunakan. Nah, inilah tampilan coding dari console log. Kita lihat. Ya, console log sama seperti tadi, fungsi-fungsi perintah-perintah tadi, dia berada di tag script.
dan di sini tulis selamat datang di dosen IT. Oke, kita lanjut yang kelima, mendeklarasikan variabel dalam JavaScript. Variabel adalah sebuah wadah untuk menampung nilai, baik berupa nilai yang dimasukkan oleh pengguna atau nilai hasil pemrosesan. Aturan pembuatan atau pendeklarasian variabel pada JavaScript sebenarnya hampir sama dengan aturan pembuatan variabel pada bahasa pemrograman lain. Untuk lebih jelas, berikut disajikan aturan penulisan variabel pada JavaScript. Nah, inilah dia aturan penulisannya. Yang pertama itu nama variabel bisa berupa huruf, angka, garis bawah atau underscore, dan tanda dolar. Yang kedua, nama variabel harus diawali dengan huruf, tanda dolar atau garis bawah. Tidak boleh diawali dengan angka. Yang ketiga, nama variabel bersifat case sensitive. Inilah case sensitive yang ditulis, yaitu variabel dosen IT dengan dosen IT dianggap variabel yang berbeda. Yang keempat, nama variabel tidak boleh sama dengan keyword. Salah satunya break, continue, var, dan lain sebagainya. Nah, inilah tampilan coding dari variabel dalam JavaScript. Ya, kode di bawah ini memuat nilai dari variabel harga 1 dan nilai dari variabel harga 2. Kemudian menjumlahkan kedua nilai tersebut dengan operator aritmatika dan disimpan nilai hasil penjumlahan tersebut ke dalam variabel total. Terakhir, menampilkan nilai dari variabel total sebagai alert. Ya, inilah dia. Ya, lihatlah, ini dibuat tag script, baru kita deklarasikan harganya, harga 1 dan harga 2 itulah variabel dan totalnya. Lalu kita jumlahkan harga 1 dan harga 2. Nah, setelah dijumlahkan, inilah hasilnya di total 1. Maka untuk menampilkannya kita ketik window alert, maka akan muncul hasil dari 1000 ditambah 2000 ini. Nah, yang keenam, menentukan kapan JavaScript harus bereaksi dengan event. Pada bagian atas di poin kedua, di perintah yang kedua, pengguna fungsi dokumen write. Setelah saya berikan sedikit contoh penggunaan event on click pada elemen button. Dengan begitu, statement JavaScript baru akan diproses atau dieksekusi saat tombol diklik. Perhatikan potongan kode berikut yang diambil dari contoh penggunaan Windows Write di poin kedua. Inilah dia, button on click, dokumen write, baru pesannya selamat datang di dosen IT, lalu nama buttonnya selamat datang. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, event-event JavaScript. Nah, yang pertama itu onKeyDown. Event JavaScript onKeyDown dapat digunakan untuk menjalankan statement JavaScript saat pengguna menekan tombol pada keyboard. Cocok diterapkan pada elemen input text pada form untuk validasi input. Penggunaan event onKeyDown secara sederhana dan dicontohkan dalam coding berikut. Inilah dia codingnya dari onKeyDown. Ya, onKeyDown terletak di tag body, lalu dituliskan tag paragraf ID text output, tag tutup paragraf, dan dibuat lagi tag input ID dan teksnya di input, lalu dibuat tipe teksnya dan onKeyDown-nya. Disinilah dokumen get element by ID, lalu text outputnya, lalu ditulislah inner HTML-nya, dokumen get element by ID, lalu teks inputnya, dan di titik palu-palu. Oke lah, inilah dia coding dari onKeyDown. Nah, yang kedua itu onNote. Event JavaScript onNote dapat digunakan untuk menjalankan statement JavaScript saat halaman web selesai dimuat oleh web browser. Jadi apabila halaman web masih di dalam kondisi memuat konten, statement JavaScript tidak akan diproses. Contoh sederhananya, lihatlah coding berikut. Nah, inilah dia coding dari onload. Ini coding onload itu terletak di tag HTML dan dibuat dia di antara tag body.
dia dibuat di tag body, buka di onload dokumen write, baru tulis isi pesannya selamat datang di dosen IT. Nah, berikutnya ada yang ketiga itu on click. Event ini dapat digunakan untuk menjalankan statement JavaScript saat pengguna mengklik suatu elemen HTML. Event ini cocok diimplementasikan pada tombol untuk menjalankan statement tertentu. Contoh penggunaan event on click pada elemen buatan dapat dilihat pada poin di atas. Nah, poin yang kedua itu di perintah tadi, di fungsi dokumen write. Oke, yang keempat itu on-chain. Event JavaScript yang ini dapat digunakan untuk menjalankan statement JavaScript saat suatu elemen HTML berubah. Event ini cocok digunakan pada elemen select option yang memiliki banyak nilai atau value. Contoh sederhananya pengguna event on-chain pada elemen select option adalah sebagai berikut. Inilah codingnya. Coding dari on-chain. Dia terletak di tag body. Lalu yang membedakan di sini ialah dia membuat tag optionnya, dibuat hari-harinya di sini. Lalu dibuatnya lagi tag select ID, text input, document get element by ID. Oke, kita akan masuk ke materi yang keempat, bentuk script dari JavaScript. Ya, apa yang menjadi bentuk-bentuk script dari JavaScript? Ya, meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML. Ya, kita gunakanlah tag script. Ya, tag script diletakkan di antara bagian kepala dari dokumen HTML, yaitu bagian antara tag head dan tag tutup head. Pemanggilan fungsi JavaScript ini diletakkan di bagian badan dokumen HTML atau bisa kita sebut di antara tag body dan tag tutup body. Keterangan tambahan di dalam tag script ditunjukkan jenis bahasa yang digunakan dan versinya. Contohnya JavaScript 1.1, JavaScript 1.2 untuk bahasa JavaScript. Inilah contoh kita gunakan tag script untuk meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML. Kita buka dengan tag HTML dan diakhiri dengan tag HTML tutup. Lalu scriptnya ini terletak di tag body. Tag body-nya beda dengan tag head-nya. Tag head-nya kita dibuat dulu title-nya, contoh program JavaScript. Lalu tag body-nya di sini JavaScript language JavaScript. Lalu kita buat alert-nya halo. Lalu dibuatnya tag script tutup. Nah, itulah dia cara meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML menggunakan tag script. Lalu yang kedua, meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML menggunakan file extern. Ya, kita tuliskan kode program JavaScript dalam suatu file teks dan kemudian file teks yang berisi kode JavaScript dipanggil dari dalam dokumen HTML, khususnya Nescafe mulai versinya ketiga ke atas. Nah, inilah dia coding dari script language JavaScript. Lalu kita buat struct-nya, kita buat nama filenya, nama file yang kita buat, lalu kita buat lagi tag script tutup. Nah, inilah jika kita menggunakan file extern, ya di mana ini adalah lokasi nama file yang berisi kode JavaScript. Ya, perintah tambahan src ini tidak disertakan, maka tag script yang akan menjadi mencari kode yang terletak di dalam tag script. Lalu yang ketiga, meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML melalui event tertentu. Event adalah sebutan dari satu action yang dilakukan oleh user. Contohnya seperti klik tombol mouse. Ya, inilah dia tag event header atau kode JavaScript yang akan dimasukkan. Ini kode JavaScript yang akan kita masukkan, kita buat di tag event header, di mana event header ini adalah nama dari event tersebut. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai perintah-perintah penulisan JavaScript. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Jika teman-teman menyukai video saya, silakan tekan tombol like. Jika tidak, ya diabaikan saja. Saya Sarman Raja Bumbu, mohon pamit dan selamat
Dan sampai jumpa di video berikutnya.